Naiknya pasien di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet disebabkan oleh klaster lebaran. Naiknya pasien tersebut membuat unit gawat darurat Wisma Atlet penuh. Selain klaster lebaran, penyumbang kenaikan pasien di Wisma Atlet berasal dari klaster keluarga. Angka keterpakaian tempat tidur atau bed occupancy rate isolasi saat ini mencapai 67,05% dan masih akan terus bertambah. Kini pasien yang masuk Wisma Atlet mencapai 500 orang per hari. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait lonjakan pasien COVID-19 di Wisma Atlet, kita langsung bergabung dengan rekan Kristo Suryokusumo dan juru kamera Ade Suherman dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Kristo, saat ini ada berapa total jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet dan juga ada berapa penambahan per hari ini pasien COVID di sana? Baik Rolando, untuk hari ini berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran terjadi penambahan jumlah pasien sebanyak 661 pasien yang menjadikan total pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini menjadi di kisaran 4.507 orang pasien yang terbagi atas kurang lebih 2.300 pasien laki-laki dan juga 2.500 pasien perempuan. Dan untuk itu Rolando, untuk data lebih lengkapnya sekarang kita akan langsung mewawancara ataupun sudah bersama dengan Komandan lapangan dan juga koordinator humas dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Bapak Letkol M. Arifin. Selamat pagi Pak Arifin. Ya, selamat pagi Mas. Baik Pak Arifin, mungkin bisa dijelaskan untuk hari ini berdasarkan data terbaru berapa penambahan dan juga total dari masyarakat atau warga yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Pak. Ya, baik, bisa kami laporkan untuk update hari ini, hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 06.00 tadi pagi. Memang benar terjadi lonjakan yang lumayan tinggi karena kemarin kita laporkan memang pasien masuk sejumlah 661 orang. Jadi ini cukup tinggi semenjak Lebaran sampai saat ini paling tinggi. Kemudian dari total pasien yang kita rawat saat ini adalah 4.507. Nah, ini okupansinya sudah mencapai 75,19%. Jadi angka hunian kita sudah ini lampu kuning ya. Artinya ini benar-benar untuk kewaspadaan kita bersama masyarakat luas, benar-benar harus waspada. Memang faktanya seperti ini. Jadi silakan untuk bagaimana mengatur diri sendiri, sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah dan dari Satgas, apa yang sudah disampaikan, sehingga harus benar-benar untuk dilaksanakan. Karena ini bukan suatu hal yang main-main kan gitu. Jadi bisa kami laporkan juga tadi malam di sini juga ada yang meninggal malam tadi 1, pagi tadi 04.15 1 yang masuk di ICU di tempat kita. Karena perburukan dan memang perberatan. Gitu. Baik, dan juga kita kalau berbicara dengan peningkatan jumlah pasien di rumah sakit ini kan juga berpengaruh terhadap jumlah keterisian tempat tidur. Saat ini sendiri dari jumlah keterisian tempat tidur ini sendiri bagaimana kondisinya Pak Arifin? Ya, keterisiannya ini sudah 75%, artinya sisanya kan tinggal sekitar 25%. Nah, ini berarti kan dalam waktu, katakanlah kalau sehari masuk segitu, kita tinggal berapa hari untuk bisa menampung seluruh pasien yang masuk ke rumah sakit darurat. Ya, ini nanti ada langkah-langkah dari Satgas, memang dari pimpinan sudah disampaikan bahwa nanti ada kemungkinan juga untuk penambahan bed yang biasanya dipakai dalam satu kamar itu 2, nanti kemungkinan 3 akan difungsikan sehingga akan bisa menambah keterisian, nanti bisa menambah sekitar 20% harapan kita. Kemudian ada alternatif yang lain juga yang sudah disampaikan pimpinan untuk ini pagi nanti, siang ini kita akan ke Pademangan mengecek untuk di Tower 8 bagaimana apakah bisa memungkinkan untuk rencana pemindahan dari yang repatriasi itu ke Tower 9 sehingga Tower 8 bisa difungsikan untuk mungkin 2 hari ke depan. Apabila di sini sudah tidak muat bisa diarahkan ke Tower 8 untuk menerima pasien tentunya dengan gejala ringan atau bahkan mungkin yang tanpa gejala. Nah, apabila nanti ditentukan keputusan dari pimpinan seperti itu, kita tinggal melaksanakan di lapangan.
Baik Pak Arifin, lalu jumlah 661 pasien yang masuk berdasarkan hingga data hari ini. Apakah sudah dapat disampaikan bahwa ini dari wilayah ataupun klaster mana saja nih Pak, ya, jumlah 661 orang ini, dan apakah ada kemungkinan jumlah ini akan bertambah hingga nanti sore nanti Pak? Ya, melihat dari data yang masuk memang dari Puskesmas yang lanjutan kemarin yang di Cipayung, sehingga mereka masih lanjutan tracing dari PKM Cipayung yang mengirimkan lumayan banyak juga. Artinya memang masih dikembangkan untuk tetangga-tetangga kampung-kampung di sekitaran Cilangkap, itu yang klaster kemarin paling besar kan di sana. Kemudian Ciracas juga banyak juga masuk daerah merah juga kan. Kemudian Kemayoran juga banyak juga. Kemudian kemarin ini 661 ini juga banyak dari wilayah-wilayah yang lain, Priuk ya, kemudian Tebet, kemudian termasuk puskesmas dari yang lain, Cilincing juga. Kemudian Koja, ngirim banyak juga Koja. Nah, kemudian Grogol Petamburan juga. Jadi hampir semua rata-rata mengirim di atas jumlah yang biasanya. Untuk saat ini mirip-mirip kondisinya seperti Januari 2 minggu setelah libur Natal Tahun Baru. Harapan kita tidak sampai seperti Januari. Nah, ini mungkin ke depannya seminggu, 2 minggu ini perlu kebijakan yang khusus mungkin untuk memperketat kembali, karena kita takutnya ya, tempat nanti kita tidak muat, tidak bisa menampung, itu yang kita khawatirkan. Lalu Pak, tadi kan Pak Arifin juga sempat menyampaikan bahwa salah satu antisipasi yang disiapkan adalah dengan menyiapkan tower juga. Lalu apakah ada sejumlah langkah ataupun antisipasi lainnya yang akan dilakukan selain dengan menambah jumlah tower ini sendiri Pak? Ya tentunya mungkin karena ini di Jakarta, ya nanti mungkin dari Pemda juga akan membantu, artinya menyiapkan tempat isolasi yang lain. Ya, Bukadinkes kemarin sudah menyampaikan ke kami, mungkin Senin mulai siap untuk disiapkan tempat untuk menampung terutama mungkin pasien yang tanpa gejala ya, sehingga akan mengurangi beban yang ada di sini. Kita akan pecah konsentrasinya tidak hanya di sini, sehingga nanti yang terutama kalau yang di sini kita harapkan hanya yang bergejala lah. Minimal gejala ringan sehingga perlu pengobatan khusus, gejala sedang perlu pengobatan khusus ya, kita akan terima di sini. Tapi untuk tanpa gejala harapan kita mulai minggu-minggu ini, mulai besok, mulai hari ini juga itu bisa dialihkan ke tempat yang lain, harapan kita. Baik Pak Arifin, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan juga sebagai koordinator di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kepada masyarakat tentunya dengan melihat peningkatan jumlah yang cukup drastis hingga kemarin ini Pak? Ya, jadi saya selaku koordinator Humas, saya selalu menghimbau ke masyarakat luas bahwa memang harus tetap sadar bahwa sekarang itu memang masih pandemi gitu. Saat ini memang masih pandemi, tidak bisa disamakan dengan kondisi normal sebelum pandemi. Bahkan terkait lebaran pun, halal bihalal seperti kemarin, itu tidak boleh terjadi seperti ini lagi. Jadi artinya masyarakat harus sadar benar bahwa protokol kesehatan adalah memang senjata kita, senjata utama. Walaupun sudah divaksin pun, ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Karena masih ada juga yang divaksin, yang positif juga ada, karena mengabaikan mungkin protokol kesehatan. Sehingga itulah yang menyebabkan tertular kembali. Jadi ini harapan kami selaku Satgas, masyarakat selaku ya hulu mungkin ya, di sini selaku hilir. Jadi kita hanya menerima dari limpahan dari apa yang diperbuat oleh masyarakat luas sebagai hulu. Jadi kalau hulu bisa dikendalikan dengan baik, yang masuk sedikit, kemudian kami menyembuhkan di sini banyak, otomatis akan didapatkan angka yang kecil seperti waktu lebaran kemarin, sebelum lebaran bahkan, itu 17%. Itu tinggal 900 pasien kita. Ya, seandainya lebaran bisa dikendalikan dengan baik, maksudnya masyarakat bisa mengendalikan diri, itu kan angka yang bagus sebenarnya. Dan tidak perlu terjadi lonjakan seperti ini, yang terulang kembali seperti libur Natal dan Tahun Baru. Itu yang mungkin kami sampaikan ke masyarakat luas. Tetap semangat, kita pasti bisa, Indonesia pasti bisa menghadapi semua ini. Baik, terima kasih Pak Arifin atas waktunya untuk berbagi dengan kami mengenai tentang kondisi terbaru di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dan memang Rolando, kenaikan jumlah 661 pasien di Wisma ataupun di Rumah Sakit Darurat Wisma kemarin ini menjadi perhatian karena memang masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan tidak di Jakarta namun juga di sejumlah daerah, dan diharapkan juga dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sendiri dapat menjadi salah satu bagian yang dapat menyadarkan bagi seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak menciptakan ataupun mendekati kerumunan selama masa pandemi COVID-19. Demikian Rolando. Ya baik, terima kasih Kristo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, demikian laporan dari rekan Christo Suryo Kusumo dan juru kamera Ade Suherman dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemirsa, kita simak data penambahan pasien dan ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet hari ini.